Teman-teman, akhirnya Nissan Indonesia menghadirkan mobil listrik berbasis baterai pertamanya, Nissan Leaf. Setelah sebelumnya nih, waktu 2019 itu infonya bakal diluncurkan tahun 2020, tapi karena pandemi akhirnya mundur, sampailah di Agustus 2021 ini. Dan Nissan Indonesia ini sudah melakukan pre-booking ya, dari tanggal 2 sampai 17 Agustus. Jadi siapa yang mau beli mobil ini, itu harganya sekitar 649 juta untuk yang single tone. Sementara yang 2 tone itu harganya 651 juta. Nah, sebelumnya kami juga sudah pernah buat video first drive ya, teman-teman bisa lihat link di atas itu. Nah, kira-kira seperti apa sih yang versi dijual 2021 ini? Langsung aja, kita lihat sama-sama. Oke, kita mulai dari motor listriknya dulu. Jadi secara spek ini nggak ada yang berbeda ya dibanding yang versi waktu saya coba first drive di 2019. Motor listriknya ini sanggup menghasilkan daya sekitar 110 kW atau setara sekitar 150 dk lah ya. Torsinya mencapai 320 Nm. Nah, ini inverternya di atas, sementara motor listriknya di bagian bawah. Terus kalau kita ngelihat ini, buat ngecasnya ada di posisi depan. Jadi ada dua. Yang ini untuk yang Type 2, yang AC charger, jadi harus AC. Sementara yang sisi sini itu untuk yang DC. Jadi dia yang fast charging, tipenya CHAdeMO. Ini kalau misalnya ngecas 50.000 kW, kira-kira dari baterainya 0 sampai 80% sekitar 1 jam lah. Lumayan cepat ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman beli mobil ini, akan mendapatkan wall charging yang bisa dipasang di rumah. Sementara kalau untuk pelanggan fleet gitu ya, itu juga bakal disediain nanti di misalnya di kantornya mau dipasang, itu bisa juga. Secara desain sebetulnya nggak berbeda, bahkan bisa cenderung mirip. Lampu-lampunya pun begitu. Lampunya sudah pakai proyektor LED pula. Lampu jauh, lampu dekat. Lalu di sini ada DRL juga pakai LED. Cuma untuk lampu sennya dia masih bohlam pijar dan fog lampnya dia masih halogen. Nah, kita bagian samping, peleknya juga sama, ukurannya 17 inci, bahkan desainnya pun itu sama seperti yang waktu saya coba di 2019. Nah, kebetulan ini yang unit 2 tone warna merah dan hitam, tapi kalau kita lihat spionnya dia ngikut sama bagian atapnya ya, warna hitam juga. Dan di sini udah ada kamera samping, di depan juga ada karena dia udah punya around view monitor. Ini ada keyless entry, jadi karena kunci dikantongin aja, buka tutup tinggal pencet sini. Lebih praktis. Nah, belakangnya. Nah, ini waktu Nissan Indonesia Instagramnya teaser pertama kali itu tampilan silhouette dari sininya nih. Di kanannya ada emblem zero emission, sementara kirinya ini Nissan Leaf, leading, environment friendly, affordable family. Oke, kita buka dalamnya ya, bagasinya. Ini ada kamera mundur juga. Bagasinya lumayan lapang. Kalau dibandingkan Hyundai Kona mungkin masih gedean ini, tapi kalau dibandingkan Ioniq ya mungkin 11-12 ya. Nah, terus kita buka ini. Tara, nggak ada apa-apa. Karena ban serepnya ada di bagian bawah. Bagian sini, tapi untuk bukanya itu pakai kunci roda. Ini bautnya ada di bagian sini nih. Nanti bannya itu akan turun kayak gitu ya. Dan ini space saver, dia jadi bukan yang full size. Sekarang kita cek ke bagian dalam. Oke. Bagian belakangnya sebetulnya nggak ada yang terlalu istimewa, tapi yang saya suka joknya empuk banget. Joknya empuk, tapi headrestnya agak keras sih. Tapi joknya ini empuk deh. Dan ini ada gate-nya, ini tinggi banget loh. Kuruk di tengah. Ya masih bisa sih, tapi kayak agak ganjil aja gitu ya. Tapi untuk legroom-nya ini masih lumayan, sekitar 9 jari, tapi headroom-nya memang agak terbatas ke 4 jari. Dia belum ada armrest di sini, tapi sudah ada seat belt 3 titik untuk 3 penumpang. Headrest-nya pun demikian.
Kalau kita lihat di bagian sampingnya juga udah ada curtain airbag. Di depan juga ada set airbag. Berarti total nih ada 6 airbag nih di mobil ini nih. Untuk kompartemen seat pocket, terus cup holder di kanan kiri, sementara di sini nggak ada nih, sayang banget nih. Agak kurang praktis sih. Oke, sekarang kita ke depan. Oke, secara desain juga sebetulnya nggak ada yang berbeda dibanding yang versi 2019. Tapi kalau diperhatiin head unitnya sih agak berbeda ya. Ini udah yang touchscreen full. Kita nyalain aja karena ini mobil listrik, nggak ngeluarin emisi, nggak punya knalpot, jadi aman di dalam dealer. Oke, wih keren nih. Tampilan pas welcomingnya itu keren banget ya. Terus juga di sini informasinya juga banyak banget, dan yang saya suka ini ada informasi kalau kita mau ngisi baterainya dengan fast charging 50 kW itu berapa menit tuh kira-kira tuh. Misalnya ini dari 50 ke 75% itu sekitar 5 menit. Lalu dari 75 ke 100% itu sekitar 18 menit, lumayan. Tapi kalau di total ini sekarang nih 50% kurang, ya kira-kira 1,5 jam lah sampai penuh. Oh iya, mobil ini baterainya dayanya itu 40 kWh. Klaimnya dengan baterai segitu bisa berjalan sejauh 311 km. Ya beda jauh sih dari Ioniq sama Kona listrik ya. Tapi kalau udah jalan biasanya nanti dia agak berkembang tuh sesuai dengan cara berkendara kita. Mau kita nyetirnya ekonomis, eco, atau kita yang agak-agak seruntulan gitu, pasti baterainya akan cepat drop. Oke, kita balik ke sini. Fitur-fiturnya di sini ada tombol eco di sini seperti biasa, ada e-pedal juga. Jadi e-pedal itu fungsinya kalau teman-teman pakai e-pedalnya diaktifin, itu kita nggak usah lagi tuh nginjek-injek pedal rem untuk ngerem mobilnya. Jadi misalnya kita ngegas, terus mau ngerem tinggal angkat aja, nanti dia akan ngerem dan secara otomatis regeneratifnya atau baterainya itu bakal keisi lagi. Terus tuas untuk maju mundurnya juga lucu ya. Tuh. Terus teman-teman kalau denger ding, dring. Nah, itu ada suara artifisial. Karena mobil listrik kan nggak ada suaranya kan. Jadi suaranya agak-agak artifisial. Terus untuk parkingnya ini elektrik. Di depan ada kompartemen kecil aja nih buat naruh handphone, oke lah. Terus di kanan kiri ada cup holder untuk pintunya ya. Di sini ada 2 juga, jadi di depan total ada 4. Kompartemen sini juga, wah ini lumayan nih kalau di sini nih, agak gede nih. Jadi ya bisa buat naruh-naruh sesuatu. Lalu di sini kompartemennya nggak terlalu gede sih, kecil banget. Ini ada buat naruh kartu, oke. Di sini juga ada kaca. Tapi belum ada lampunya pakai yang dari sini ya. Terus fitur-fitur lain, ini udah ada cruise control tapi belum yang adaptif. Lalu juga ini udah ada 360 derajat around view monitor ya. Sama ada moving object detection. Jadi kalau misalnya ada orang atau kendaraan yang lewat di belakang gitu ya, ada yang bergerak aja. Jadi ini ada informasinya. Cuma memang kalau kita ngelihat ini belum ada blind spot monitoring, belum ada rear cross traffic alert juga. Tapi infonya ini udah ada emergency braking nih kalau kita ngelihat di fiturnya, sama forward collision. Itu aja sih. Kalau lane keep assist belum ada karena ini belum ada kameranya di atas nih. Kalau dari harga sebetulnya mirip-mirip sama Ioniq. Ioniq itu sekitar 677 ya yang signature, terus Konanya itu di 697. Kalau ini di 649 sih. Jadi ya masih lebih murah lah. Lebih murah sedikit. Dan kalau teman-teman mau beli mobil ini nanti akan ada garansi 3 tahun atau 100.000 km. Untuk baterainya ini garansi sampai 8 tahun atau 160.000 km. Jadi nggak usah khawatir karena secara global juga Nissan Leaf itu udah terjual lebih dari 500.000 unit. Banyak banget ya. Oke teman-teman, itu dia review saya soal Nissan Leaf Electric Vehicle.
Jadi kalau secara harga memang ini jauh lebih murah dari Hyundai Ioniq dan juga Hyundai Kona ya. Ini 651 untuk yang 2 ton, sementara Ioniq itu di 677, Konanya 697 juta. Tapi dengan harga yang lebih murah, ini Nissan juga ada PR lagi nih. Karena Hyundai itu sekarang sudah banyak charging stationnya di mana-mana. Nggak cuma di dealer, tapi dia juga ada di rest area, bahkan di bengkel pelek juga ada. Ya memang sebetulnya sama kan untuk Type 2-nya terutama yang AC-nya. Tapi kalau ini kan untuk yang fast charging-nya dia pakainya CHAdeMO. Ya semoga aja nanti ke depannya Nissan akan memperbanyak charging station-nya sehingga orang juga pada akhirnya pengen tuh beralih ke mobil listrik. Dan juga semoga ke depannya nanti harga-harga mobil listrik semakin terjangkau supaya banyak orang yang ingin merasakan mobil listrik itu bisa kesampaian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_go, lalu juga update berita terbaru seputar otomotif di gridauto.com. Sampai jumpa.